Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Yuk kita masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Pada subtema yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang urutan peristiwa dalam sebuah teks. Nah, sekarang kita akan mengulanginya kembali. Apakah urutan peristiwa itu? Urutan peristiwa disebut juga dengan alur atau plot. Urutan peristiwa dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Pada subtema yang lalu, kalian membuat alur peristiwa dengan menggunakan peta pikiran. Nah, sekarang kita akan membuatnya dengan diagram alir. Ada 3 macam urutan peristiwa. Yang pertama, urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya. Yang kedua, urutan peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, urutan peristiwa berdasarkan tema cerita. Masih ingatkah kalian cara mengidentifikasi urutan peristiwa? Caranya yaitu yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam cerita. Dan yang keempat, catatlah tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Bacalah teks berikut ini yang berjudul Siklus Air. Nah, setelah kalian membaca, mari kita mencoba menuliskan urutan peristiwa berdasarkan teks tersebut dalam bentuk diagram alir. Pertama-tama, kita tuliskan judulnya terlebih dahulu, yaitu Siklus Air. Peristiwa pertama sesuai dengan urutan pada teks tersebut yaitu pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Dan berikutnya, uap air berubah menjadi titik-titik air. Dan yang berikutnya adalah titik-titik air jatuh ke bumi dan hujan pun turun. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Bandingkanlah kedua gambar di bawah ini. Di hadapan kalian ada 2 buah gambar. Yang di sebelah kanan adalah gambar perkotaan dan yang di sebelah kiri adalah gambar hutan. Amatilah dengan baik kedua gambar ini. Nah, jika terjadi hujan, gambar manakah yang akan lebih baik dalam menyerap air hujan tersebut? Ya, yang akan menyerap dengan baik air hujan adalah hutan. Mari kita ingat kembali tentang siklus air. Jadi, siklus air dimulai dari evaporasi atau menguapnya air yang ada di permukaan bumi. Dan juga ada transpirasi, yaitu menguapnya air dari tumbuh-tumbuhan. Uap air evaporasi ini kemudian menuju ke udara dan terjadilah pengembunan. Di sini terjadi peristiwa kondensasi. Ya, karena di sini mendingin, lama-kelamaan air pada awan semakin berat dan terjadilah presipitasi atau turunnya titik-titik hujan. Hujan yang turun ke permukaan bumi ini ada yang masuk ke sungai, ada yang masuk ke danau, dan ada juga yang masuk ke tanah. Nah, air hujan yang masuk ke tanah ini akan menjadi sumber air tanah. Jadi, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Sumber air akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air.
Daerah resapan air biasanya terdapat di hutan. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Tapi ketersediaan air tanah dapat terganggu. Berikut ini hal-hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah. Yang pertama, penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Nah, dengan penebangan atau pembakaran hutan dapat mempengaruhi ketersediaan air di bumi. Banyak manusia yang melakukan penebangan hutan dengan tujuan membuka lahan pertanian, perkebunan, perumahan, bahkan industri. Hal ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air hujan yang masuk ke dalam tanah. Akibatnya, air hanya mengalir di permukaan tanah saja dan dapat memicu terjadinya banjir dan tanah longsor. Dan di musim kemarau, karena tidak adanya air yang masuk ke dalam tanah akan menyebabkan kekeringan. Yang kedua yaitu penutupan permukaan tanah dengan beton dan aspal. Misalnya, pembangunan jalan raya yang disemen atau dibeton. Hal ini dapat menghalangi proses peresapan air hujan ke dalam tanah. Jika daerah resapan air ini semakin berkurang, maka cadangan air di bumi akan semakin menipis. Akibatnya, pada musim kemarau terjadilah kekeringan. Lalu, bagaimana caranya menjaga keberlangsungan siklus air dan keberadaan air tanah? Nah, berikut cara menjaga keberlangsungan siklus air dan air tanah. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, melakukan reboisasi hutan gundul. Yang ketiga, menanami lahan kosong di sekitar rumah. Yang keempat, membuat lubang biopori di halaman, kebun, atau lahan kosong. Dan yang kelima, membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup beton atau aspal. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Nah, yang pertama, tuliskan informasi penting pada teks tersebut menggunakan diagram alir seperti berikut ini. Yang kedua, buatlah peta pikiran tentang ketersediaan air tanah seperti contoh berikut ini.